Jumpa kembali para mahasiswa hukum pidana dan seluruh yang ingin belajar atau pembelajar hukum pidana. Pada pertemuan kali ini kita belajar terkait dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apa itu sebenarnya tindak pidana? Kalau kita melihat memang ada berbagai istilah yang digunakan. Ada tindak pidana, ada delik, ada perbuatan pidana, dan ada juga peristiwa pidana. Nah, sebenarnya seluruhnya ini hampir sama maknanya, bahwa sebuah perbuatan yang dilarang yang memiliki sanksi pidana terhadap orang yang melanggar atau tidak mematuhi perbuatan tersebut. Mari kita lihat, misalnya perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang, yang larangannya ada di dalam undang-undang, dan bagi yang melanggar ada ancaman pidana. Sehingga kalau kita melihat perbuatan tersebut dilakukan, ada handlingnya, kelakuannya, lalu kemudian ada akibatnya. Nah, perbuatan pidana itu diambil dari strafbarfeit, ya, di mana strafbarfeit itu merupakan sebuah perbuatan yang mengandung pertanggungjawaban di sana. Nah, pertanyaan kemudian, apa itu perbuatan pidana? Perbuatan pidana itu kalau kita melihat Schaffmeister misalnya, dia menyatakan bahwa seseorang memenuhi unsur atau elemen dari perbuatan pidana itu kalau dia memenuhi unsur delik. Lalu kemudian ada sifat melawan hukumnya sebuah perbuatan. Dan terakhir, perbuatan tersebut dapat dicela. Nah, Mulyatno juga menyampaikan bahwa perbuatan pidana itu ada kelakuan dan ada akibat. Lalu hal ihwal atau keadaan yang menyertai sebuah perbuatan, kemudian keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dan ada syarat-syarat objektif serta syarat subjektif dari sebuah perbuatan. Intinya tadi, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang, yang memiliki sanksi pidana bagi orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai apa itu pertanggungjawaban pidana. Nah, tadi perbuatan dia melekat kepada tindakan dan akibatnya, sedangkan pertanggungjawaban ini lebih kepada keadaan psikis yang membawa pada 3 kemampuan. 1, pelaku mampu memahami akibat sesungguhnya dari perbuatannya. Lalu pelaku mampu menginsafi perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, dan pelaku mampu menentukan kehendak bebas. Sehingga antara perbuatan dan pertanggungjawaban memang di dalam doktrin atau aliran hukum pidana ada yang memisahkan ini, yaitu aliran dualistis, yaitu antara perbuatan dan pertanggungjawaban itu dipisah. Karena pertanggungjawaban dia lebih kepada keadaan psikis yang merujuk kepada 3 kemampuan tadi. Nah, berikut pertanggungjawaban pidana itu ada hubungan antara psikis dengan perbuatan yang dilakukan, yang kemudian ketika orang ini memiliki 3 kemampuan tadi, yaitu mampu memahami akibat sesungguhnya dari perbuatan, mampu menginsafi, lalu kemudian mampu menentukan kehendak bebas, maka orang yang sudah melakukan perbuatan tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Elemen penting di dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Nah, kesalahan ini, menurut Remeling, dia menyampaikan, kesalahan itu pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap manusia yang melakukan penyimpangan. Mesger juga menyampaikan keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan. Intinya, kesalahan tersebut dapat dicela perbuatan dan dapat dihindari. Nah, pengertian kesalahan ini bisa dibagi 3 seperti ini. Ada pertanggungjawaban, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, lalu salah satu bentuk kesalahan yaitu baik itu kesengajaan maupun kealpaan. Selanjutnya, kemampuan bertanggung jawab. Nah, ada kalanya kemampuan bertanggung jawab ini melihat keadaan akal, jiwa yang cacat, kemudian penentuan oleh seorang psikiater, dan seperti apa hubungan
kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatan. Lalu penilaian hubungan merupakan otoritas hakim dan dinilai secara deskriptif normatif, artinya apa yang tertulis di dalam aturan, lalu kemudian seseorang melakukan perbuatan dan dihubungkan dengan jiwanya, artinya memang dia mampu bertanggung jawab, maka itu orang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, tadi di awal sudah disinggung bahwa bentuk dari kesalahan itu ada kesengajaan. Kita memahami ini, ada teori menghendaki dan mengetahui. Syarat dari menghendaki adalah weten and willen-nya, yaitu ini kesengajaan yang seseorang tidak cukup hanya mengetahui saja, tetapi dia menghendaki dari apa yang dilakukan. Berikut ada juga disebut kesesatan dalam kesengajaan. Bentuknya ini ada error in persona. Misalnya dalam sebuah tindak pidana lalu kemudian ternyata ada pelaku lain yang melakukan. Awalnya dituduh si A padahal itu error in persona, ternyata si B lah pelakunya. Kemudian ada error in objecto, yaitu objeknya yang berbeda atau berubah atau tidak seperti yang didakwakan oleh penuntut umum misalnya. Nah, itu error in objecto. Lalu ada fetlech dwelling. Fetlech dwelling itu kesesatan fakta, bahwa itu bukan fakta yang sebenarnya. Ada fakta yang tersembunyi yang belum terungkap, dan jelas bahwa kalau faktanya sudah berbeda, maka orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Recht dwelling sama seperti itu, hukumnya juga yang keliru, dan ada aberratio actus, ya. Ini berarti bahwa kesesatan yang ada di dalam kesengajaan. Nah, jenis-jenis kesengajaan itu memang banyak sekali, saudara sekalian. 3 yang sering secara umum, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan. Nah, kalau kita bagi semua kesengajaan ini, ada sekitar 18 kesengajaan. Ada dolus eventualis, kesengajaan berwarna, kesengajaan tidak berwarna, sampai dolus malus. Ini ada pembagian 18 kesengajaan. Berikut, ada juga kesengajaan dalam rumusan delik, jadi disebut secara tegas dan tidak disebut secara tegas. Jadi kalau kita lihat misalnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, bisa saja kesengajaan itu diganti dengan mengetahui, atau dengan maksud, atau dengan tujuan. Nah, itu berarti bentuknya adalah kesengajaan. Nah, selain kesengajaan, elemen penting dalam kesalahan adalah kealpaan. Kealpaan itu, atau kelalaian ya, yang sering kita dengar kelalaian, dia tidak ada penduga-dugaan dan tidak ada penghati-hatian. Artinya seseorang melakukan itu bukan sengaja, tetapi alpa dia. Dia lalai melakukan itu, tetapi terjadi akibat. Nah, pertanyaannya apakah orang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana? Bisa. Hanya konsekuensi antara kesengajaan dan kealpaan itu berbeda. Tentunya kesengajaan lebih berat, kalau kealpaan lebih ringan. Berikut, kita akan masuk kepada ajaran kausalitas, di mana tadi antara perbuatan dan pertanggungjawaban itu dihubungkan. Nah, di sini ada beberapa teori yang disampaikan. Ada teori generalisir, dan ada teori individualisir yang disampaikan oleh, kalau teori generalisir tadi ada adekuat atau penentuan subjektif yang disampaikan von Kris, ada adekuat penentuan objektif Rumelin, dan ada teori gabungan dari Simons. Ada juga teori individualisir. Jadi penyebab yang paling mungkin terjadinya sebuah akibat adalah pelaku tersebut, maka pelaku itulah yang ditarik untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Singkatnya, apa bedanya teori generalisir dengan individualisir? Kalau generalisir, segala sebab yang memungkinkan terjadi akibat itu ditarik semua. Kita tahu beberapa waktu belakangan ada contoh kasus sianida. Seseorang mati akibat sianida, minum kopi yang diberikan sianida. Kalau menggunakan teori generalisir, semua orang yang terlibat hingga hadirnya sianida di dalam kopi itu akan ditarik semua. Misalnya, terpidananya namanya Jessica ya. Jessica ambil sianida itu dari mana? Oh, dari Australia misalnya. Lalu di Australia itu dijual di mana? Di apotik mana? Lalu siapa penjualnya? Ditarik semua kalau pakai menggunakan teori generalisir.
Tetapi kalau menggunakan teori individualisir yang spesifik saja, siapa sebenarnya yang menghadirkan cyanida itu? Menurut jaksa penuntut umum adalah Jessica. Maka Jessica lah yang dimintai pertanggungjawaban pidana menurut ajaran kausalitas. Berikut ada juga ajaran melawan hukum. Pengertian melawan hukum, elemen melawan hukum, dan sifat melawan hukum. Nah, ini memang kita akan pelajari satu persatu mulai dari umum, khusus, formil, dan material. Dan kita akan melihat juga pandangan formil, pandangan material, pandangan tengah seperti apa. Kira-kira demikian pengantar dari saya terkait dengan apa itu tindak pidana. Sekali lagi tadi tindak pidana atau perbuatan pidana atau delik adalah sebuah perbuatan yang memiliki sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Dan pertanggungjawaban pidana adalah elemen pentingnya adalah kesalahan yang ada di dalam diri si pelaku. Karena ada kalanya orang sudah melakukan perbuatan pidana tapi belum tentu dimintai pertanggungjawaban pidana. Nanti kita akan belajar di alasan penghapus pidana. Mengenai itu, bahwa orang melakukan perbuatan tidak selamanya dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena apa? Banyak hal. Ada alasan penghapus pidana dalam bentuk alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Demikian terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tetap semangat untuk belajar dan salam bela negara.